Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak, halo, ketemu lagi sama saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Kita sekarang ketemu di MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita akan masuk ke materi keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, untuk silabus pendahuluan sejarah dan pencegahan kecelakaan akibat kerja, kemudian ada organisasi dan perundang-undangan keselamatan kerja, ada objek-objek keselamatan kerja, pendekatan keselamatan kerja dan kelompok tenaga kerja, serta penyuluhan, penggairahan, dan latihan dalam keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan dari Sumakmur. Teman-teman tahu nggak kalau yang kita bahas ini nanti kan lebih umum ya, ada yang keselamatan kerja di pabrik, kemudian ada juga keselamatan kerja di layanan jasa seperti teman-teman rekan-rekan kita di universitas ini ada medis kan. Nah, tim medis ini kan juga sangat-sangat related dengan keselamatan kerja, terutama untuk pasien-pasien yang seperti kemarin nih ada pandemi, pasien-pasien yang terkena terkena pandemi gitu ya, terkena COVID. Nah, ini keselamatan kerja rekan kita yang jadi perawat, yang jadi bidan, yang jadi bagian analis. Nah, ini yang bersinggungan langsung dengan para pasien. Nah, itu kalau di sisi jasa kesehatan. Kalau yang kesehatan kerja atau keselamatan kerja yang ada di pabrik, contoh mungkin teman-teman kemarin kedatangan tamu dari CEO dari PT CV Koko Kreatif, itu kan alat kerjanya ada yang alat untuk buka sabutnya itu kan untuk yang tajam ya, ada bagian tajam-tajamnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan keselamatan kerja itu adalah keselamatan, salah satunya adalah keselamatan bagi orang perorangan pekerja yang terlibat di situ gitu. Bisa saja tangannya kegres, ya kan, pada saat dia sedang memasukkan sabut kelapa. Padahal di situ ada penjepit, alat penjepit sabut kelapanya. Tapi orang itu tidak menggunakan alat penjepitnya. Kemudian dia pakai tangan karena dia ngarah cepat, tapi ternyata dia ya qadarullah meleng, kemudian terkena. Nah, kemudian tangannya yang kena. Atau mungkin teman-teman bayangkan ada di pabrik pembuatan furniture dari kayu. Nah, kayu itu kan alat-alatnya kan seperti gerindra, kemudian alat-alat untuk untuk memotong kayu. Itu kan alat-alat yang memang benar-benar besar gitu. Jadi pisaunya itu bukan kaleng-kaleng. Jadi sekalinya gers itu bahaya sekali gitu kalau kena tangan, kena jari dan lain-lain. Itu salah satu area dari keselamatan kerja ya. Oke, kemudian sasaran. Segala tempat kerja darat atau di dalam tanah, di permukaan, atau di dalam atau di dalam air ataupun di udara. Dalam air, loh kok bisa Bu? Ya ada banyak banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan di dalam air juga. Kalau memang itu memang core-nya di situ. Contoh, para pekerjanya itu menggunakan kapal selam. Kalau ternyata kapal selamnya tidak safety, dia akan tenggelam dan lain-lain. Di udara, contoh para tentara, tentara kita mengudara menggunakan pesawat, ternyata pesawatnya parasutnya itu ternyata tidak sesuai, tidak diperiksa secara berkala, kemudian macet tidak bisa dibuka, kemudian pada saat tentara kita ada yang terjun tidak terbuka parasutnya, itu juga termasuk ke keselamatan kerja. Oke, sasaran lain ada industri, pertanian, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa. Jasa tadi salah satunya adalah jasa medis ya teman-teman ya. Nah, pertambangan itu juga amat sangat riskan. Kalau yang di lapangannya, bayangkan mereka sedang mengebom tambang ya, karena membuka jalan. Nah, kalau ada sesuatu hal yang
kurang dipersiapkan atau kurang dilakukan prosedur keamanannya, bisa saja mereka mengebun di satu sisi tapi yang runtuh di sisi sebelah lain. Jadi pekerjaannya mungkin saja terkubur atau mungkin saja jalan masuknya tertutup, bisa saja seperti itu kan, dan lain-lain ya. Oke, kemudian tujuan keselamatan kerja itu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja dan sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efisien. Kemudian kecelakaan kerja berkaitan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Kemudian kecelakaan kerja pada saat pekerjaan atau waktu melaksanakan pekerjaan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana nih kalau kecelakaannya pada waktu cuti? Gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan masuk dulu ke slide kerugian akibat kecelakaan kerja. Ada kerugian langsung dan ada kerugian tersembunyi atau tidak langsung. Kerugian langsung contohnya penderitaan pribadi, rasa kehilangan dari anggota keluarga korban kalau korbannya meninggal, atau kalau korbannya tangannya putus pun juga itu kan akan berakibat gitu ya. Kadang-kadang bisa kalau memang mempengaruhi pekerjaan selanjutnya ya bisa di PHK setelah itu gitu. Tapi kan biasanya dapat kompensasi. Tapi ya tetap saja tidak punya penghasilan setelah itu gitu kan, itu juga akan menjadi satu penderitaan yang akan ditanggung pribadi orang tersebut. Kemudian kerugian yang tersembunyi atau tidak langsung itu contoh kerusakan mesin dan peralatan, kemudian terganggunya produksi, terganggunya waktu kerja karyawan yang harusnya full karyawan itu masuk karena harus masuk rumah sakit, ya tidak bisa. Ada juga yang kalau waktu itu pernah ada di kilang ya, ada yang jatuh di kilang Pertamina gitu, ada yang jatuh ke dalam tangki. Nah, otomatis kan ya nggak mungkin juga teman-temannya ngelanjutin pekerjaan sementara yang beberapa orang pegawainya jatuh kecemplung gitu terus didiemin. Enggak lah, ya pada pasti menolong. Yang harusnya dipakai waktunya untuk bekerja kan dipakai untuk nolong, evakuasi dan lain-lain, koordinasi dan lain-lain. Gitu. Setelah temannya teratasi di rumah sakit, baru mungkin mereka lanjutkan pekerjaan. Tapi kan sudah berapa jam terganggu. Ya nggak? Ya nggak mungkin juga kan didiemin. Kemudian kalau ada kebakaran pun juga iya, menghambat. Nggak mungkin yang lainnya tetap aja bekerja. Ya pasti kan mereka juga berhenti, memastikan bahwa aman bekerja. Kan nggak tahu itu nanti akan menjalar kemana atau tidak. Nunggu dulu, padam benar-benar, datang dulu pemadam kebakaran, teratasi dulu, dipastikan dulu semua aman, baru mereka lanjut kerja. Ya nggak? Nah, itu kan ada waktu kerja karyawan, kemudian produksinya terganggu, dan lain-lain. Ya. Ini hubungan K3 dengan produktivitas. Produktivitas sama dengan revenue dibagi cost. Pendapatan dibagi biaya. Kemudian cost per unit itu ada fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variabel dibagi X unit produk. Berapa jumlah produk unit. Kemudian bila terjadi kasus K3, itu unit cost-nya menjadi fixed cost ditambah variable cost ditambah V. Sama dengan X dikurangi Z unit produk. Oke, jadi bisa jadi unit cost tambah mahal, susah bersaing, profit marginnya turun, dan produktivitasnya turun. Kemudian biaya pencegahan kecelakaan, ada biaya desain, ada biaya operasional, biaya untuk merencanakan dan membatasi akibat kecelakaan sehubungan dengan usaha melindungi masa depan, biaya pencegahan besar yang mengakibatkan kerugian akibat kecelakaan bisa berkurang. Kemudian bagaimana jika biaya pencegahan justru lebih besar daripada kerugiannya? Nah, ini juga jadi PR nih. Jangan-jangan karena ada biaya ini, biaya itu untuk mencegah kecelakaannya, ternyata setelah dihitung-hitung biayanya justru lebih besar daripada kerugian itu sendiri. Itu gimana? Oke, kemudian sebab-sebab kecelakaan.
tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan atau unsafe human act. Kemudian ada juga keadaan lingkungan yang tidak aman, unsafe condition. Contoh kalau tindak perbuatan manusianya ya tadi mungkin sudah tahu dilarang merokok di area tersebut tapi malahan merokok di area kilang yang meledos. Nah, ini berarti tindakan sebab-sebab kecelakaan yang dikarenakan memang karena human act. Karena manusianya, faktor tidak safe-nya manusia. Tapi ada juga keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman. Ya contohnya memang sesuatu hal yang di luar manusianya. Gitu. Contoh memang iklimnya. Iklim di tingkat petir di Cilacap mungkin memang sangat tinggi dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Jadi gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu biasanya memang punya kemungkinan untuk lebih beresiko dibandingkan dengan gedung-gedung yang di bawahnya mungkin kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi menjadi keadaan lingkungan yang tidak aman. Gitu. Ya pencegahannya ya biasanya mereka sudah memasang alat-alat penangkal petir gitu. Itu salah satu pencegahannya. Nah, faktor utamanya bisa saja ini juga ada peralatan teknis, kemudian lingkungan kerja dan pekerja itu sendiri. Nah, peralatan teknis, contoh bagian PLN. Peralatan teknisnya itu seharusnya dia itu menggunakan alat-alat safety. Tapi ternyata karena kurang dicek dan lain-lain, alat-alat untuk mengukur arus atau segala macam mungkin dia tidak dicek, kemudian dikiranya itu aman-aman saja pas ngecek pertama itu nggak ada arusnya, pas dipegang tangan ya sudah kesetrum. Bisa saja seperti itu. Kemudian lingkungan kerja tadi itu, lingkungannya harusnya tidak ada yang merokok tapi ternyata merokok. Nah, itu juga itu lingkungan kerja itu ya. Nah, pekerjanya itu sendiri ya itu tadi ya orangnya itu udah tahu dia harus ngecekin, ternyata dia enggak gitu dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Udah ya untuk dipahami. Nah, ini secara riset 80-85% kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Suatu pendapat langsung ataupun tidak langsung semua kecelakaan disebabkan oleh semua manusia yang terlibat dalam satu kegiatan. Jadi selalu ada faktor manusianya. Meskipun itu dari petir, ya sisi manusianya apa? Ya mungkin pemasangan penangkal petirnya kurang. Secara desainnya dia kurang menambahkan di satu titik tertentu sehingga titik ini sudah terlindungi mungkin titik lain belum sehingga terjadi sambaran petir di titik itu ya mengakibatkan kebakaran. Itu adalah suatu kecelakaan yang tidak langsung diakibatkan oleh manusia juga gitu ya. Oke, teori penyebab kecelakaan yang pernah diajukan itu ada teori kemungkinan murni atau pure change teori dan ada teori kecenderungan untuk celaka atau accident prone theory. Tidak dapat menjelaskan asal-usul penyebab sesungguhnya dari kecelakaan. Nah, klasifikasi menurut jenis kecelakaan bisa terjatuh, tertimpa benda jatuh, terjepit, tertumbuk benda-benda jatuh, pengaruh suhu tinggi, terkena arus tinggi, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi, dan lain-lain. Klasifikasi menurut penyebab. Itu ada mesin, alat angkut, dan alat angkat, peralatan lain, bahan-bahan zat-zat radiasi, kemudian lingkungan kerja, dan penyebab lain. Oke, kita bahas lebih detail mesin, contohnya mesin-mesin pertanian, pertambangan, pengolahan kayu, pengerjaan logam, dan lain-lain. Alat angkut dan alat angkat, mesin angkat, alat angkut di udara, air, di atas rel, angkutan lain yang beroda, dan lain-lain,
Peralatan lain itu seperti bejana tekan, instalasi listrik, tungku, tangga, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan zat dan radiasi bisa saja alat peledak, bahan peledak, debu, cairan, gas, zat kimia. Kemudian dari lingkungan kerja itu ada di bawah atau di luar dalam bangunan, atau di luar atau di dalam bangunan, kemudian di bawah tanah dan lain-lain, dan penyebab-penyebab lain ya. Klasifikasi menurut sifat luka, ada patah tulang, keseleo, luka di permukaan, luka bakar, keracunan, pengaruh listrik, radiasi, sampai dengan meninggal. Oke, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh. Ada yang lukanya di leher, di kepala, di badan, anggota badan, di atas, bawah, atau di banyak tempat dan sekaligus. Kalau namanya di tangan, ya berarti kan masih kategori anggota atas. Kalau di kaki, anggota badan. Oke? Kalau saya berdoa, semoga teman-teman itu dijauhkan dari sebuah namanya kelalaian ataupun kecelakaan kerja ya. Makanya jangan sepelekan semua prosedur. Kalau prosedurnya pakai helm, tolong helmnya dipakai. Terutama teman-teman yang ada atau mungkin yang sekarang sedang magang di Innovis ya. Bagaimanapun juga itu kan kontraktor Pertamina. Nanti teman-teman mungkin saja akan berada di kilang. Bisa saja kalau nanti kalian sudah jauh melangkah, ikuti prosedur yang ada di perusahaan manapun. Kalau kalian nanti magang atau berada di lingkungan rumah sakit, maka tolong jangan lepas masker meskipun sudah dikatakan sudah aman membuka masker. Tapi untuk kebaikan bersama silakan tetap menggunakan masker, silakan tetap cuci tangan, kemudian juga menggunakan alas kaki, menggunakan baju-baju yang mungkin bisa lebih, kan kita tahu ya, oh jadwal hari ini kita mau ke rumah sakit, ya gunakanlah baju-baju yang mungkin sebaiknya tertutup gitu loh, biar meminimalkan resiko gitu. Begitu pula juga kalau kalian nanti harus berada di kilang contoh, gunakan helm, gunakan sepatu yang memang sesuai dengan prosedur, menggunakan sepatu boot, kemudian tangan juga mungkin kalau memang harus pakai sarung tangan silakan gunakan alat-alat yang sesuai dengan APD, alat pengaman diri ya, agar lebih aman, karena kita nggak akan pernah tahu namanya kecelakaan itu kapan terjadinya. Bisa saja kita kena leher, kepala, tiba-tiba ada barang di atas yang jatuh ke kita, atau kita jatuh nyemplung kemana ya, itu saya wanti-wanti sekali gitu, karena kalau teman-teman sudah berhati-hati, maka kalian pun juga akan menyampaikan kepada orang lain, kepada pekerja-pekerja teman-teman, kepada rekan-rekan kerja, untuk sama-sama mengingatkan, berhati-hati. Kalau kaliannya yang nggak berhati-hati, ya sudah. Buru-buru kalian ngingetin orang lain, kalian sendiri juga nggak hati-hati. Gitu ya teman-teman ya. Saya wanti-wanti sekali untuk keselamatan kerja dimulai, silakan mulai dari diri sendiri. Oke? Oke, lanjut ya. Sebagian besar kecelakaan ternyata tidak terjadi pada mesin-mesin atau bahan yang berbahaya, tetapi terjadi pada tindakan yang biasa-biasa saja, seperti tersandung, terjatuh, tertimpa, benda jatuh, penanganan barang dan alat-alat yang keliru, dan lain-lain. Kemudian di Inggris dari total kecelakaan di pabrik 30%-nya terjadi pada pekerjaan penanganan barang, 16%-nya itu terjadi akibat terjatuh, dan 14%-nya itu terjadi akibat mesin. Oke, sejarah dan keselamatan kerja di Indonesia. Abad 17 sampai 19 masalah keselamatan bertujuan untuk melindungi modal yang ditanam oleh pengusaha. Undang-Undang UAP
1853 sampai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini adalah beberapa undang-undang kerja dan undang-undang keselamatan kerja. Oke. Undang-undang dalam keselamatan kerja dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Ini kelompok perundang-undangannya. Dan ini adalah sistem manajemen K3, Undang-Undang Tenaga Kerja 2003. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Moral dan kesusilaan. 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Oke. Di sini juga ada tambahan peraturan-peraturan lain yang atau berkaitan dengan sistem manajemen K3. Ini organisasi pemerintah, ada Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, kemudian ada Direktorat Pengawasan Norma K3 atau PNKK. Fungsinya melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan, pelatihan pemasyarakatan K3, dan sertifikasi terhadap operator. Ini ada sub-subnya, ada yang di bagian mekanik, kemudian ada kesehatan, pemberdayaan, konstruksi bangunan, dan lain-lain. Organisasi di tingkat perusahaan, organisasi di sebagian-bagian dari struktur organisasi perusahaan disebut bidang atau bagian keselamatan kerja. Ada panitia keselamatan kerja, pembentukannya wajib menurut undang-undang dan terdiri dari wakil pimpinan perusahaan, wakil buruh, teknisi keselamatan kerja, dokter perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini saya mau sharing dulu. Untuk waktu saya masih bekerja di Rumah Sakit Fatimah, itu ada beberapa perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan pihak perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan itu yang meminta ada dokter, bukan dokter sebetulnya, medis ya, medis yang standby di lokasi. Gitu. Ya tentu saja nanti itu akan berpengaruh ke biaya gitu loh. Kenapa harus ada standby di lokasi, ada ambulan, kemudian ada petugas medisnya? Karena mereka itu benar-benar memperhatikan keselamatan kerjanya gitu. Tapi ada juga yang hanya menyediakan kayak sejenis poli, kemudian mereka merekrut sendiri petugas medisnya, tapi ada juga yang bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik-klinik atau lain-lain gitu ya. Itu tergantung perusahaannya masing-masing. Seperti apa mereka mempersiapkan. Apakah mungkin ada jam-jamnya khusus gitu, petugas medisnya yang standby dan lain-lain, itu bisa saja. Oke, lanjut dulu. Angka perhitungan angka kecelakaan, angka frekuensi kecelakaan, yaitu banyaknya kecelakaan untuk setiap juta jam manusia. F sama dengan banyaknya kecelakaan dikalikan 1 juta. Kemudian dibagi jam total manusia atau jam manusia total. Contoh, dalam perusahaan, jumlah tenaga kerjanya adalah 500 orang. Jumlah waktu kerjanya adalah 50 jam per minggu per tahun atau 50 minggu per tahun dan 48 jam per minggu. Jumlah kecelakaannya 60 kali per tahun disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan lain-lain. Waktu tenaga kerja tidak masuk kerja sebanyak 5% dari seluruh waktu kerjanya. Nah, ini berarti cara menghitungnya adalah 500 jumlah tenaga kerjanya ya, dikalikan 50 minggu dalam setahun, kemudian dikalikan 48 jam, karena mereka bekerja 48 jam dalam seminggu, dikurangi 5%. 5% itu apa? Karena kan pekerja tidak masuk kerja 5% dari seluruh waktu kerjanya, dikurangi 5%, dikalikan 60 kali, dikalikan 60.000. Sama dengan 1140. Jadi angka celakanya adalah F sama dengan 60, banyaknya kecelakaan tadi 60 ya, dikalikan 1 juta,
dibagi jam manusia totalnya berapa? 1.140.000. Sama dengan 52,63. Artinya dalam setahun kira-kira terjadi kecelakaan 53 kecelakaan pada setiap 1.000.000 jam manusia. Angka beratnya kecelakaan S yaitu jumlah total hilang hari kerja per 1.000 jam manusia. Jadi sama dengan jumlah hilangnya hari kerja dikalikan 1.000 dibagi jam total manusia atau jam manusia total. Jumlah hari kerjanya yang hilang adalah 1.200 akibat 60 kecelakaan. Contoh ya, 1.200 akibat 60 kecelakaan. Maka 1.200 dikalikan 1.000, jumlah hari kerja yang hilangnya per 1.000 jam, tadi 1.200 dikalikan 1.000 dibagi 1.140.000 sama dengan 1.053. Artinya setiap tahun kira-kira 1 hari hilang dalam setiap 1.000 jam manusia. Jika terjadi cacat menetap atau kematian, perhitungan hari yang hilang, hari benar-benar hilang dalam setahun yang bersangkutan sejak kematian. Atau dinyatakan hilang 6.000 hari kerja di USA. Perhitungannya 7.500 hari kerja untuk ILO. Jika satu kecelakaan lagi yang berakibat pada kematian pada hari 200 hari lagi menjelang habisnya tahun yang bersangkutan, maka kita tambahkan tadinya kan 60. F sama dengan 61 dikalikan 1.000.000 dibagi 1.140 sama dengan 53,3. Kalau S-nya maka jadi 1.400, bukan 1.200 lagi, tapi 1.400 dikalikan 1.000 sama dengan nanti berapa? Dibagi 1.140.000 sama dengan 1,23 menurut hari yang sebenarnya. Nah, kalau menurut ILO, tadi ILO adalah 7.500 hari kerja. Kalau USA, menurut USA itu 6.000 hari kerja ya. Nah, ini cara perhitungannya adalah 8.700 dikalikan 1.000 dibagi 1.140.000 sama dengan 7,63. Sedangkan kalau yang menurut USA itu 7.260 dikalikan 1.000 sama dengan berapa? Dibagi 1.140.000 sama dengan 6,32. Itu menurut USA. Nah, ini untuk angka frekuensi kegiatan ekonomi di batu bara atau pertambangan batu bara ya di bawah tanah, kemudian di perkayuan, konstruksi dan perhubungan serta tembakau. Ini kita bisa lihat kematiannya itu 0,64. Kemudian cacat sebagiannya kita lihat ini resikonya memang benar-benar tinggi ya di pertambangan batu bara di bawah tanah ya. Nih kita bisa lihat cacat bagian menetapnya di 1,45. Cacat total sementara ini justru yang lebih banyak ada di perkayuan di 21,04. Semua kecelakaan dengan cacat ini masih juga kembali ke pertambangan. Dan angka beratnya kecelakaan ini 5.777. 5.770. Jadi ya wajar kalau industri pertambangan itu gajinya besar karena memang risikonya juga lebih besar dibandingkan bekerja di industri lain gitu. Tapi sebetulnya yang namanya tingkat kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja tadi ya. Terjatuh, kemudian terkilir, kemudian kesandung dan lain-lain pun juga sudah bisa mengakibatkan hal yang fatal kalau memang tempat jatuhnya itu di tempat yang berbahaya gitu ya. Tidak harus kita kerja di tambang dulu baru kita mungkin jatuh atau justru cacat gitu kan, bisa saja kita jatuhnya di bagian perkayuan, di alat-alat, kita jatuhnya tidak pas, justru kita jatuh
ke arah mesinnya berbalik ke arah kita terkena, kemudian kita bisa cacat. Naudzubillah min dzalik, seperti itu ya. Tapi itu tadi, kembali ke masing-masing pekerjanya harus ekstra berhati-hati, kemudian jangan lupa menggunakan APD dan ikuti prosedur yang ada, gitu ya. Asas-asas pencegahan itu ada kebakaran, mesin, listrik, dan tangga, safety first. Ini sifat-sifat bahaya kebakaran, ini ada beberapa bahan, ada amonia, aseton, bensin, etil, dan lain-lain. Ini beberapa perusahaan yang sangat berhubungan dengan bahan-bahan ini juga harus ekstra ya berhati-hati karena ini sifat bahan kebakarannya itu tinggi. Nih, kalau perbandingan terhadap udara, kemudian titik nyala, batas untuk menyala, suhu menyala sendiri, lihat ini, ada bahan-bahan yang bisa menyala dengan sendirinya kalau suhunya di berapa Celcius gitu ya. Tuh, kemudian nyala atas pemanasan, nah, ini, apakah ada campuran dengan air, dan lain-lain ya. Oke, jenis industri dengan resiko kebakaran ada tekstil, sumber bahaya kebakarannya itu ternyata dari kapas untuk bahan kain ya, untuk pembuatan kain. Kemudian kimia dan farmasi itu sumber bahayanya ada dari alkohol dan ester. Vernis dan perlak itu juga sama dari alkohol. Kalau dari industri karet itu dari benzena. Kalau plastik itu sumber bahaya kebakarannya dari formaldehyde. Kemudian ada ekstraksi pelaut itu dari N-petan, N-heksan. Nah, kalau kayu itu dari bubuk kayu. Rayon viskos itu ada karbon. Kemudian kertas bahan yang mengandung selulosa. Industri jasa itu juga zat-zat ya, biasanya virus, kemudian dan lain-lain yang ada di lingkungan rumah sakit, lingkungan klinik, lingkungan medis lah. Gitu. Kemudian kalau koko kreatif itu sumber bahaya kebakarannya ya otomatis dari limbahnya, dari sabut-sabut kelapanya sendiri juga itu berpeluang sekali. Makanya kalau sambil ngerokok juga sebetulnya itu tidak safety ya, karena kan bisa saja bubuk abunya jatuh, kemudian jatuh ke bawah dan kebetulan itu kering posisinya dan ada mungkin bahan-bahan di situ selain sabut yang mungkin mudah terbakar ya itu bisa mengakibatkan gitu. Jadi saya pernah lihat ada beberapa kakek-kakek, bapak-bapak itu sambil kerja mungkin karena lama ya kerjaannya monoton seperti itu, mereka sambil dengan ngerokok. Nah itu kalau di pabrik kemungkinan itu nanti akan ada SOP yang memastikan mereka untuk dilarang. Tapi biasanya itu kalau yang masih merokok itu biasanya itu industri yang ini masih skala kecil atau mungkin dia ini sendiri, mengolah sendiri. Jadi rumah per rumah gitu. Jadi kontrol terhadap safety-nya itu masih lemah seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman Oke, saya lanjut dulu. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai APD. Sebentar ya. APD. APD itu adalah alat pelindung tubuh. Secara umum harus memenuhi syarat yang pertama memberikan cukup perlindungan terhadap bahaya, kemudian ringan dan awet. Jadi bisa berjalan, tidak bikin rempong pada saat berjalan, beraktivitas dan lain-lain, dan awet, nggak cepat rusak. Kemudian tidak membuat rasa nyaman saat dipakai, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar, dan kemudian juga tidak menghalangi mobilitas, penglihatan dan lain-lain. Kalau teman-teman melihat pada saat kita pandemi awal-awal COVID ya, alat pelindung dirinya itu benar-benar berlapis-lapis dan kadang-kadang sangat membuat repot sekali pada saat harus membuka. Mungkin mereka mau sholat, para petugas medis ini mau ke belakang gitu, mau beraktivitas ke belakang itu memang repot sekali terlihatnya gitu karena kan
ekstra sekali gitu. Mereka juga tidak bisa sembarangan membuka, kemudian memakai lagi, kemudian mereka bisa keluar masuk beraktivitas. Kadang-kadang betul-betul amat sangat kita hargain ya perjuangan mereka saat menggunakan APD. Karena memang sebetulnya APD itu harusnya ya memang melindungi dari bahaya tapi ringan, awet, kemudiannya nyaman gitu. Tapi pada saat awal pandemi kemarin gitu kan, jangan kan buru-buru kita mikirin kenyamanan gitu, kita mikirin gimana caranya tidak ditembus oleh virus gitu, virus yang memang sangat mematikan gitu, dan banyak sekali petugas medis kita yang menjadi korban selama COVID-19 kemarin, ya kan? Jadi memang benar-benar APD ini adalah salah satu benteng yang terdepan gitu, yang digunakan. Jadi kalau teman-teman berada di satu ruangan atau berada di area yang memang mengharuskan menggunakan APD, gunakan itu. Jangan meleng, jangan terus akhirnya enggak lah aku nggak apa-apa, nggak usah pakai itu, ribet lah, inilah itulah ini. Jangan. Jadi gunakan APD di tempat seharusnya. Apabila itu memang area yang mengharuskan menggunakan APD, maka pakailah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini jenis pelindung. Ini pelindung tubuh, pelindung mata, pelindung kaki, pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung alat pendengaran, pelindung pernafasan, dan lain-lain. Ini juga. Ini radiation. Kemudian alat pelindung mata, kemudian topi proyek ya biasanya. Nah, kalau yang kemarin untuk yang medis itu kan segala macam, ini tertutup sekali seperti bajunya astronot gitu ya, tertutup sekali. Jadi dari atas sampai bawah tidak ada celah sama sekali, di dalamnya jangan ditanya gerahnya seperti apa, ribetnya bergerak seperti apa, tapi mereka memang harus menggunakan itu agar tidak ditembus oleh si virus yang super kecil sekali gitu. Kemudian mereka melindungi juga, selain menggunakan itu kan mereka tambahan masker, kemudian tambahan kayak kadang-kadang tambahan oksigen gitu untuk kasus-kasus tertentu, kemudian ada tambahan lapisan kaca di bagian wajah dan bagian mulut dan lain-lain gitu ya. Itu jenis-jenis pelindung. Ini pelindung mata, safety glasses. Nih juga kemarin saya lihat petugas medis juga menggunakan ini. Ini biasanya di tempat las-lasan juga ya, di bagian-bagian pekerja las, kemudian orang-orang yang ada di batu bara juga ini beberapa menggunakan safety goggles, safety glasses juga. Karena apa? Karena kan mungkin bisa melindungi mata dari itu apa namanya pasir-pasir yang pada runtuh-runtuh gitu ya, pada rubuh. Itu juga bisa. Kemudian ini pelindung mata itu melindungi dari partikel, kemudian dari debu, dari sinar misalnya pada pengelasan. Kemudian pelindung wajah dan alat ini ya, mist and dust mask ini untuk sebetulnya dulu itu untuk melindungi debu gitu, lebih ke debu. Kemudian pen spray dari respirator untuk melindungi nafas itu pada saat penyemprotan pengecatan, biasanya ngecat mobil dan lain-lain gitu. Kemudian ini alat keselamatan dan kesehatan kerja ini yang ini ya, tangki juga untuk alat bantu nafas juga. Ini belum saya tambahkan dengan informasi safety untuk petugas medis kemarin ya. Ini pelindung telinga, gunakan pelindung telinga jika intensitas suara di atas 90. Ini penting dipakai untuk bagian pengeboman mungkin ya, atau bagian-bagian tertentu yang memang suaranya sangat memekakan telinga. Ini kebisingan menyebabkan komunikasi sulit. Nah, ini juga perlu pakai ini karena biar kita lebih gampang komunikasi. Salah instruksi, salah malah bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian isyarat atau penglihatan tidak terdengar jauh, kemudian isyarat juga nggak kelihatan. Ini penting sekali pakai alat pelindung telinga sama yang dihubungkan dengan alat komunikasi. Kemudian rusaknya alat pendengaran juga ini jelas menggunakan ini. Kemudian ketika bekerja dan berada di tempat kerja sebaiknya tidak menggunakan scrub ya. Kalau yang kerjanya di contoh bekerja di bagian alat-alat ke pabrik gitu, pakai scrub itu
kemungkinan nanti bisa saja six scrub atau selendang lehernya itu masuk ke alat, ketarik, kemudian malah kita kecekek gitu ya. Kalau pakai pun kerudung itu pakai kerudung yang benar-benar nempel, kemudian bukan kerudung-kerudung gaya yang untuk modis-modis saja, tapi enggak, itu lebih ke kerudung-kerudung yang lebih simple, yang lebih safety. Kemudian alat-alat perhiasan-perhiasan itu sebaiknya juga memang disimpan, karena juga bisa masuk ke dalam alat, bisa merusak alat dan lain-lainnya. Kemudian rambut biasanya kalau ke pabrik-pabrik itu biasanya ada pekerja itu pakai penutup, alat-alat penutup untuk rambut gitu ya. Kalung juga itu juga sebaiknya tidak digunakan, karena kan panjang, bisa masuk ke dalam alat, bisa jatuh, bisa merusak alat, ataupun bisa ketarik sama alatnya, kita kecekek gitu ya. Kemudian pemasangan label, ini ada iritan, toxic, flammable atau mudah terbakar, kemudian explosive itu mudah meledak. Seperti itu ya teman-teman ya, gambaran secara garis besarnya. Nanti kita akan sambung lagi mengenai K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Apabila ada pertanyaan silakan boleh WA ke saya, ataupun kita akan bahas di WA group, atau kalau teman-teman masih menginginkan penjelasan yang lebih detail lagi, silakan teman-teman boleh arrange waktu untuk bertemu di kelas tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.